Halo netizen yang budiman, selamat datang di kanal Cherry ID dan gua Al yang beberapa waktu ini gua dikirimin 2 buah TWS Gaming besutan Armageddon yang gak gua sangka ternyata bisa sebagus ini. Oke, sebelum kita bahas TWS-nya, seperti biasa gue mau ngajak kalian buat subscribe dulu ke kanal Cherry ID dulu buat yang belum, dan aktifin lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video racun lainnya, misalnya kayak 2 TWS ini cuy. Jadi subscribe sekarang. Dan yap, mari kita bahas barengnya setelah intro yang satu ini. Oke, jadi gue punya 2 TWS Gaming besutannya si Armageddon dengan seri Hornet 1 dan Hornet 3 yang katanya dia berdua sama-sama ada fitur low latensinya nih cuy. Dan pertama gue akan bahas si Hornet 1-nya dulu kali ya. But wait, gue mau kasih tau dulu, gue bukanlah orang yang paham betul untuk urusan peraudioan. Jadi kalau misalnya gue ada salah-salah, gue mau minta tolong ke kalian untuk koreksi gue di kolom komentar di bawah. Jadi ya, kurang lebih ini masih sekedar opini gue aja cuy. Oke, sekarang gue akan bahas si Hornet 1-nya dulu. First impression gue gak terlalu expect banyak dari si Hornet 1 ini, karena gue pasti bakal mikir si Hornet 3 lebih bagus lah dibanding yang ini. Tapi ternyata enggak juga cuy. Ya, seperti biasa kita bakal dapet TWS itu sendiri bersama dengan case-nya, kertas garansi, kertas manual, dan juga kabel untuk ngecas si case tadi. Nah, mendingan kita bahas tentang build quality dulu kali ya. Overall build quality dari charging case ini plastiki banget. Jadi emang bahan full plastik glossy yang menurut gue pribadi jadi kerasa agak murahan. Bentuk atasnya agak oval dan di bagian bawahnya agak sedikit diimprove, dibikin gak sama kayak bagian atasnya. Jadi ya, lempeng aja gitu. Dan untuk bobotnya sendiri juga tergolong enteng ya, karena gue nggak ngerasa kalau TWS ini mengganggu pada saat gue taruh di kantong celana gue. Lalu untuk TWS sendiri juga menggunakan bahan yang sama dan surface-nya memiliki bentuk yang mirip-mirip sama AirPods punya nih cuy. Tapi di bagian penahannya ini dibikin agak sedikit beda, ada logo Armageddon itu sendiri dan ada juga indikatornya yang overall Armageddon bisa kemas dalam bentuk yang nggak norak dan berlebihan. Jadi ini cukup membuat gue puas. Ada fitur touch ya juga di bagian logo Armageddonnya buat kalian yang ingin atur kayak volume up, volume down, play, pause, next, previews, dan juga game mode. Caranya sih standar aja gue rasa. Nanti di buku manual ya kalian bakal dikasih tahu cara makainya gimana. Jadi ya baca aja buku manualnya cuy. Kita bakal lihat di bagian atas case-nya ada logo si Armageddon, lalu di bagian depan ada nama dari TWS-nya sendiri dan juga ada indikator baterainya cuy. Ngomong-ngomong soal baterai, Armageddon ngeklaim kalau TWS ini bisa tahan sampai 15 jam lebih kalau kita pakai TWS ini terus-terusan di 50% volume aja. But ya, gue pribadi ngerasa TWS ini bisa bertahan lebih lama karena gue juga nggak pakai selama 15 jam nonstop juga gitu. Pasti ada waktu istirahatnya lah. Yang gue suka di sini sistem charging si case-nya udah pakai USB Type C. Jadi bisa mempermudah gue karena mayoritas port yang gue pakai udah Type C semua. Jadi ya mempermudah gue aja gitu. Dan buat waktu pengecasannya gue butuh waktu sekitar 1 jaman sampai baterai case-nya ini bener-bener full dengan kapasitas baterai di 35 mAh aja. Nah, sekarang gua akan bahas mengenai kualitas suaranya. Buat kualitas suaranya di sini yang gua rasakan adalah suara vokalnya cukup bulat. Untuk akustik dan instrumen agak kerasa sedikit mendem. Sound stagingnya cukup pas, gak terlalu luas dan sempit juga, dan bassnya gak kerasa over, lebih ke treble mungkin. Buat dengerin lagu menurut gue ini udah cukup banget, gak ada suara yang aneh buat kita dengerin. Tapi kalau kita set volume ke 70% ke atas, suara yang dihasilkan bakal sedikit bocor keluar cuy. Jadi ini yang gak mengganggu gue lah. But ya, sekali lagi itu cuman opini gue aja, karena gue agak sulit ya ngejelasin karakteristik audio menjadi sebuah kata-kata. Tapi satu hal yang bisa gue bilang, ini udah enak cuy. Dan gue rasa udah paling bener. Lebih baik kalian cobain langsung aja si TWS-nya biar tahu kualitas suaranya gimana. Sekarang kita akan geser ke penggunaan gaming karena TWS ini diklaim sebagai TWS gaming cuy. Nah, TWS ini udah pakai Bluetooth versi 5 dan untuk jaraknya sendiri bisa sampai 10 meter lebih. Jadi ya, udah kerasa gak terlalu delay, dan juga si Hornet 1 ini punya fitur yang namanya low latency. Jadi TWS ini bisa mengurangi kadar delay yang diberikan ke kita pada saat kita pakai TWS ini buat main game cuy. Dan sejauh yang gue rasakan emang kadar delay dari TWS ini masih ada, cuman cukup tipis lah delaynya. Palingan cuman di 60 milisecond aja gitu. Lalu TWS ini punya fitur yang namanya Clear Vocal Delivery, yang setahu gue pada saat kita gunain TWS ini kita masih bisa ngomong ke kawan kita dengan cukup jelas hanya dengan TWS ini aja. Lalu untuk gaming cukup detail, suara step kedengaran jelas, ledakan juga kerasa cukup dahsyat. Lalu gue juga bisa tahu musuh lagi ada di kiri apa di kanan karena TWS ini stereo juga. Dan tadi delaynya yang cukup tipis berkat si low latensinya tadi. Jadi ya menurut gue nggak terlalu gimmicky banget lah ya.
Tapi ya namanya barang entry level pastinya ada beberapa hal yang jadi minus dari sebuah produk. Dan untuk si Hornet 1 sejauh ini gua agak risih ketika gua pakai TWS-nya buat dengerin lagu atau podcast. Kadang si TWS ini suka disconnect sebentar doang dan ntar langsung connect lagi. Jadi suaranya hilang sebentar gitu. Ya, setahu gua sih ini karena device gua banyak connect pakai via Bluetooth cuy. Jadi gua saranin kalian ketika gunain si TWS ini gak ada device lain yang connect ke Bluetooth kalian juga, kayak misalnya smartwatch atau apapun lah. Dan sekarang kita geser ke kakaknya, yaitu Armageddon Hornet 3 yang kalau dilihat dari angka udah jelas dia lebih unggul dibanding Hornet 1 tadi cuy. Pertama, kita bakal dapat TWS beserta case buat nyimpen dan ngecas si TWS-nya. Lalu kita bakal dapat ear tips tambahan, kertas manual, kertas garansi, dan juga kabel buat ngecas si case-nya tadi. Nah, buat build quality-nya lebih unggul karena surface-nya udah menggunakan bahan plastik doff yang gue pribadi lebih suka bahan yang ini. Karena jadi kerasa kayak premium look gitu. Lalu untuk desain case ini mirip kayak AirPods punya cuy. Kalau si Hornet 1 tadi kayak AirPods yang biasa, nah yang ini kayak versi yang Pro-nya nih. Di TWS-nya sendiri berbahan plastik yang ya nggak terlalu glossy lah. Buat bentukannya dia punya desain yang cukup menarik ya, karena kalau kita pakai TWS-nya bakal ada bagian yang nonjol keluar gitu cuy. Lalu yang jadi daya tarik gue sama TWS ini adalah di bagian tosnya ini dia nyala-nyala cuy. Jadi logo Armageddonnya ini bakal nyala jadi merah dan ketika pairing dia bakal kedap-kedip. Lalu kalau udah ke pairing dia bakal berubah jadi warna putih yang menurut gue agak berlebihan tapi gue suka. Dan untuk touchnya sendiri kurang lebih masih sama dengan si Hornet 1 tadi. Jadi kalian bisa lihat kertas manualnya aja buat tahu cara pakai touch buttonnya ini. Kalau dari segi spek perbedaannya nggak terlalu signifikan kayak yang Hornet 1. Cuman ada beberapa poin aja yang emang di-upgrade sama Armageddon. Misalnya si Hornet 3 sudah pasti dari segi bentuknya juga udah beda. Lalu buat kualitas frekuensi Bluetooth-nya, kedua TWS ini bisa bertahan sampai jarak kurang lebih di 10 meteran. Jadi ya masih terbilang sama. Lalu palingan di karakteristik suaranya aja sih yang habis ini bakal gua bahas cuy. Nah, buat kualitas suaranya menurut gue cukup mantep karena di setiap sisi TWS-nya kita bakal lihat ada dua buah driver speaker yang sekilas mirip juga kayak sistem speaker yang dipakai earphone KZ. Jadi emang bisa gue bilang TWS yang satu ini bass head banget. Lalu si Hornet 3 bisa mengisolasi telinga gue dengan baik, tapi kalau kita pakai di volume 7% ke atas udah mulai kedengaran bocornya. Tapi ya jujur gue agak ngeri karena di bagian luarnya ini kerasa berat dan juga sistem hooknya cuman bergantung sama tonjolan yang ada di sisi belakangnya aja. Jadi gue agak takut aja ntar TWS-nya bisa jatuh gitu karena gue sendiri gak terlalu terbiasa dengan sistem TWS kayak gini. Yang TWS-nya sendiri cuman bergantung sama ear tip sama hooknya tadi aja. Tapi ya itu cuman opini dari gue lagi aja. Selanjutnya sudah pasti untuk gaming karena dari tampang aja ini udah TWS gaming look banget. Ya karena TWS ini dominan di bass, gue ngerasa pada saat main game emang sangat dahsyat sensasinya. Suara step kedengeran jelas, suara tembakan dan ledakan juga cukup cakep. Dan ya menurut gue membedakannya di sini cuman sekedar dari sistem isolasi telinganya aja yang ngebikin suara si Hornet 3 lebih fokus ke telinga gue aja gitu cuy. Jadi nggak terlalu bocor keluar lah. Bakal beda sama si Hornet 1 yang masih agak kurang lah dari segi isolasinya. Lalu masih kayak si Hornet 1, si Hornet 3 ini juga punya fitur low latency kurang dari 60 milisekundan aja dan juga clear delivery vokal yang kualitasnya juga tergolong sama. Nah, TWS Armageddon Hornet 1 dijual dengan harga 249.000 aja, yang berarti ini masih tergolong budget friendly buat kita sobat kantong kering yang emang punya budget pas-pasan cuy. Lalu untuk Hornet 3 dijual dengan harga 349.000, jadi cuma selisih 100.000 aja. Konklusinya, ya menurut gua kedua TWS ini udah cukup bagus kalau dilihat dari segi harga dan kualitas suaranya. Namun sudah pasti banyak TWS lainnya mengungguli mereka berdua dari segi kenyamanan dan juga kualitas suaranya. Tapi untuk ranah TWS entry level, gue cukup mengapresiasi Armageddon bisa mengemas kedua TWS ini dengan cukup baik. Dan kalau kalian tanya gue bakal pilih mana nih, Hornet 1 kah atau si Hornet 3? Jujur gue pribadi lebih suka dengan desain si Hornet 1 karena gue lebih cocok dengan bentukan seperti ini. Tapi kalau gue bisa sarankan, gue prefer bakal ambil Hornet 3 aja karena dengan selisih di 100.000 aja banyak benefit yang bisa kita dapetin cuy. Kayak isolasi suara yang cukup cakep dan juga desain yang gaming tapi nggak norak gitu cuy. Tapi pilihan gue balikin lagi ke kalian sebagai calon pengguna dari TWS ini. Yang penting gue udah kasih tahu apa yang bisa gue sampaikan dan sisanya ada di kalian lagi. Atau ada di antara kalian yang udah pakai TWS ini, bisa komen aja pengalaman kalian setelah pakai TWS ini di kolom komentar di bawah. Jadi itu dia sedikit opini gue mengenai dua TWS dari brand Armageddon dengan seri Hornet 1 dan juga Hornet 3. Jika kalian suka dengan konten seperti tadi, klik tombol subscribe di bawah dan klik juga tombol loncengnya agar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Cherry ID. Follow juga semua sosial media gue buat lo yang mau kenalan sama gue. Semua linknya ada di deskripsi. Dan seperti biasa, gue Al cabut dulu dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.